disebut oleh Allah dengan sebutan kabiron wa kariman, sesuatu yang besar dan sesuatu yang mulia. Jadikanlah diri kalian mempunyai sifat-sifat ini atau pahala-pahala ini, yang mana dijanjikan oleh Allah, disebut oleh Allah sebagai pahala yang besar dan pahala yang baik. Ajru huwa wa kadzalika al-mudha'afatu allati lam yahsur Allahu bi'adadin. Ajron atau pahala dari orang-orang yang mengeluarkan zakat atau orang yang mengeluarkan sedekah. Sedekah yang rupanya sedekah yang sunnah. Disebut oleh Allah pahalanya dengan pahala yang besar dan pahala yang baik. Adapun dalam yang lainnya, pahala orang yang berbuat sedekah yang sunnah itu pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, sehingga pahalanya allati lam yahrus Allah bi'adadin, yang mana tidak ada bilangan yang disebutkan untuk hitungan pahala orang-orang yang bersedekah sunnah. Apalagi pas lagi bulan puasa ini, mau itu air, mau itu harta, mau itu makanan, menyiapkan dengan puasa, sedekah-sedekah yang luar biasa. Fi qoulihi, di dalam wahyu yang diberikan oleh Allah, fayudha'ifahu lahu, maka dilipat gandakan oleh Allah pahala orang-orang yang berbuat sedekah.
Wafil ayat yang ukhra, dalam ayat yang lainnya, ad'afan katsiratan, dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Orang yang berbuat kebaikan diberikan 10, yang 10 ini dilipat gandakan hingga hitungannya kita nggak tahu. Tikal atau lipat-lipatnya kebaikan yang sunnah. Fa'at lakokan terotan walam yaj'alha ila haddin, dan tidak ada batasan-batasannya. Wa ayyu targhibin min Allah, dan mana-mana yang dasarnya mencintai kepada Allah, al-jawadil karim, yang mana datang memberikan kebaikan, yazidu ala hadza targhib, untuk menambahkan kecintaan kita pada berbuat yang demikian. Fa'ufin liman la yaqilu anillahi wa la yafhamu fil ayati hatta ghalaba alaihi al-uqul. Maka celakalah orang yang tidak mempunyai akal, yang tidak memahami ayat-ayat yang Allah sebutkan. Artinya pahala-pahala yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang bersedekah. Maka disebut orang-orang yang demikian sampai dengan la yafhamu fil ayat hatta ghalaba alaihil uqul. Saking tidak memahaminya tentang ayat-ayat atau petunjuk-petunjuk Allah, sampai dia menjadi orang-orang yang bakhil atau jadi orang yang pelit. Bimalihi, dengan hartanya, wastaula alaihi syuh, maka jadilah dirinya orang-orang yang menyimpan hartanya bimalihi, yang ada pada dirinya, dari apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubbama yang ta'ibihi dalika ila man yaqumu wajib. Banyak pula yang sampai sayang yang mengeluarkan harta, saking disimpannya hartanya. Jangankan yang sunnah-sunnah, sampai yang wajib-wajib yang semestinya dia kasih itu kadang lupa. Seperti yang wajib-wajib apa? Haknya orang tua, haknya anak, ini wajib-wajib diberikan. Saking pelitnya, sampai anaknya nggak dikasih, istrinya nggak dikasih, saking ngetornya atau apa, nyimpen hartanya. Fadlan anitatamuni bitasadduq bil shadaqah, yang mana menjadi keutamaan bagi sedekah yang sunnah. Kalau kana hadza faqiran la yamliku qalilan wala katsiran kana dzalika asbala wa ahsana. Dikatakan kalau saja dia itu menjadi orang yang fakir, ada orang yang kaya tapi pelit. Kalau saja dia jadi orang yang fakir, itu lebih baik untuk dirinya. Namanya nggak ada sesuatu yang diberikan, pantas namanya. Kalau dia diberikan rezeki oleh Allah, pada dirinya punya sesuatu, kemudian dia bakhil, nggak mau memberikan oleh yang lain sebagai sedekah sunnah, dikatakan lebih baik andai saja dia nggak punya terjadi dirinya nggak sampai kedapatan terkena dosa. Gara-gara punya, jadi terkena aturan syariat untuk dirinya. Kalau orang yang nggak punya, aman. Hikmahnya orang yang nggak punya fulus. Makanya banyak orang yang kalau nggak punya fulus pada ngaji, banyak. Tobat. Kalau nggak punya fulus, kalau punya fulus ngaji. Ini biasa, Pak. Mendingan nggak punya. Kenapa kalau nggak punya fulus ngaji? Ini mending nggak punya fulus namanya. Ini yang repot, punya fulus nggak ngaji, nggak punya fulus nggak ngaji, repot. Nggak bisa diakuin apa-apa namanya. Yang dimaksud di sini, andai saja dia fakir lebih baik. Maknanya apa? Kalau dia fakir, dia mau ibadah, dia mau taat. Ini kalau sudah melarat, kerjanya apa? Nyari kerja. Dia hari keliling cari kerja. Begitu sudah kerja, sibuk ngantor lah. Ngajinya kapan?
Jadi saat-saat nganggur itu untung apa, saat orang bisa dikasih kesempatan sama orang untuk ngaji. Kalau nanti kamu sudah kerja sibuk, kamu nggak sempat ngaji. Mumpung nganggur dipakai untuk wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fadli tasadduqi wal infaq anillahi ta'ala. Dan Rasulullah menjelaskan tentang keutamaannya orang-orang yang bersedekah atau berinfak dengan niat ikhlas pada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibna Adam anfik unfik, ada hadis apa, hadisnya Rasul yang disebut hadis qudsi yang menyebutkan wahai anak Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam, wahai manusia semuanya, anfik berinfaklah kamu, unfik maka aku akan berinfak kepada kamu. Makanya keluarkanlah sebagian hartamu, maka aku akan berikan harta yang lain lagi untuk. Banyak orang menanggapinya apa? Kalau kita sudah bersedekah, yang kita dapati ini upah. Sedekah banyak, habis semuanya, mau dapat ganti, wah ini hadiah dari Allah kan. Ya demikian, menganggap bahwa nanti di dunia ini ada sesuatu yang bukan jadi sebuah ujian. Padahal kamu sedekah bagaimanapun, keluar Allah akan ganti dengan sesuatu yang baru untuk kamu. Yang baru ini ujian yang baru untuk kamu, yang ada perintah pula untuk dikeluarkan. Kamu keluarkan lagi, datang lagi yang baru. Ini ya ujian lagi untuk kamu yang lebih besar. Gak ada upah. Kayak ada orang apa, habis orang mau ujian, mestinya kan terima soal. Ketika dia apa disuruh menerima rapot, ini ujian, dianggap sama dia rapot, kertas ujian, tapi dianggap sama dia rapot. Ini orang-orang yang tidak tahu diri. Yang namanya kertas ujian yang harus dijawab, bukan dianggap nilai. Kalau nilai pasti sudah nggak ada ujian. Dan di dunia itu banyak ujian. Kamu ingin uang harta 10.000, kok dapat 100.000, yang 100.000 itu bukan upah dari yang 10.000, bukan. Ujian yang baru untuk kamu. Yang ini dikeluarin lagi, datang lagi yang baru, ini ujian lagi yang baru. Ini nggak selesainya ujian sampai kamu nanti finish di dunia, nanti baru selesai. Baru cerita ada upah, cerita ada ganjaran, kita ada pembalasan, bicara setelah selesai kerja. Banyak kiai-kiai di TV nerangin sedekahlah dia nanti akan diganti, biasanya dianggap upah. Nggak ada upah di dunia, gantinya itu ya ujian yang baru kita. Anfik unfik alaika. Qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah SAW, ma tala'ati syamsu illa wa ala jambaiha malakani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Setiap keluarnya matahari, tiap pagi matahari muncul dari timur, pasti diiringi oleh dua malaikat di kanan kirinya. Malaikat ini senantiasa mengucapkan doa dari pagi terus sampai sore. Yang isi doanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah bagi orang-orang yang bersedekah harta yang baru, harta yang banyak. Lipat gandakanlah harta orang-orang yang mau bersedekah. Ini setiap pagi malaikat muncul, yang satu mendoakan orang-orang yang mau bersedekah sampai dia sore.
Nah, yang satu lagi melaknat orang-orang yang bakhil, yang nggak mau bersedekah dengan ucapan yaqulu akhar, dan berkata yang lainnya Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah datangkanlah kerugian atau petaka bagi orang yang menyimpan hartanya sampai dia sore. Setiap pagi keluarnya kita dari rumah, ketika mau bersedekah sudah didoain oleh malaikat. Qultu, maka berkata Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu, wa du'aul malaikati mustajabun, dan doanya para malaikat itu ijabah, qabul. Jadi jangan ragu sama doanya para malaikat. Kalau kamu sampai kebahagiaan dari orang yang didoain malaikat, akan dikabulkan, akan mendapatkan kebaikan. Jadi orang-orang yang ragu, yang tidak percaya dengan apa yang diberitakan, maka nggak yakin akan dirinya itu mendapat doa dari para malaikat. Setiap puluhan rumah, setiap matahari itu muncul, selalu dua malaikat ini mengiringi matahari tersebut. Waman aslaka falam yatlaf malu talafa dhahiran wa huwa talifun bil haqiqah. Dan siapa orangnya yang menyimpan hartanya atau pelit, nggak mau menginfakkan hartanya, falam yatlaf, maka hartanya dianggap tidak rusak. Saya mau simpan harta saya nggak apa-apa, nggak rusak. Walam yatlaf maluhu at-talafa dhahiran, memang hartanya tidak rusak secara zahir. Bahwa taliful bil haqiqah, tapi secara hakikat itu hartanya rusak. Orang yang punya harta banyak, kok hartanya disimpan nggak dibelanjain, sama saja nggak punya harta. Sama nggak? Orang punya mobil tapi nggak pernah dipakai, sama aja nggak punya mobil. Mobilnya nggak rusak, kan utuh, diselimutin rapi, tapi sama aja dia nggak punya mobil, orang nggak pernah dipakai. Orang begitu, punya harta, hartanya nggak mau disedekahkan, nggak mau diinfakkan, sama aja nggak punya. Yang namanya orang punya itu kelihatan kalau pakai. Mau dipakai jalannya jelek, dipakai jalannya baik, kelihatan makainya. Punya mobil nih, mau pakai ke sono kemari kelihatan mau punya mobil. Nah, kalau punya mobil tapi nggak pernah, sama aja nggak punya namanya. Jadi kelihatan dohirnya itu utuh barangnya, tapi secara hakikat nggak ada gunanya untuk dia. Sama aja nggak ada manfaatnya, sama aja orang yang nggak punya, sama dengan kamu kedudukannya. Apa nggak pernah menggunakan mobil, nggak pernah menggunakan uang. Yang satu pantas emang nggak punya. Nah yang ini punya tapi nggak pernah, sama aja dikatakan rusak di dalam hakikatnya. Ligillati infaihi, dari sedikitnya kemanfaatan untuk dirinya, fihi fi akhiratihi wa dunyahu, baik di dunia ataupun di akhirat. Punya harta nggak manfaat di dunia, nggak manfaat di akhirat, sama aja dia nggak punya. Wa dzalika a'dhamu minat talafi, dan yang demikian adalah banget-bangetnya kerusakan. Itu rusak yang mengerikan, rusak yang begini. Kalau rusak hancur barangnya masih mending namanya. Gak punya jelas. Nah, kalau ini barangnya ada tapi dihitung sama aja, terus punya sesuatu yang rusak atau nggak ada harganya sama sekali, nggak menguntungkan dunianya dan nggak menguntung di akhiratnya. Alladzi huwa dhahabul mal, yang mana hartanya itu pergi. Jadi punya harta tapi kaya nggak punya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamarin min kasbin thayyibin wala yaqbalullah illa thayyiban. Siapa orangnya yang bersedekah
dengan sebuah kurma min kasbin thayyibin, dari hasil kerjanya yang halal, dia sedekahkan kok itu sebiji kurma, wala yaqbalullah illa thayyiban, maka pasti akan diterima oleh Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Fa innallaha ya'khudhuha biyaminih, dan Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Bagaimana? Allah mengambil sedekahnya orang yang ikhlas, yang hartanya diambil dengan rezeki yang halal, sedekahnya walau sedikit diterima oleh Allah dengan tangan kanan. Karena apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedekahnya dengan ikhlas, artinya itu tahu jalannya halal, walaupun sedikit, nggak lihat banyaknya, maka itu sedekah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pakai tangan bagaimana? Fa yurabbi halahu kama yurabbi ahadukum, maka dinaikkanlah derajat kalian kama yurabbi ahadukum, sebagaimana kalian menaikkan derajat yang lainnya. Fuluwahu hatta takunu mithla jabal, dan dinaikkan hingga kedudukanmu itu seperti gunung. Artinya orang memberikan kebaikan sedikit, kebaikannya ini Allah lipat gandakan sampai sebesar gunung. Dilipat gandakan ya kebaikannya walaupun cuma sedikit. Ini sebuah kurma yang kecil ketika ditimbang, karena kurma ini ditimbang dengan keridhaan Allah, maka diganti oleh Allah dengan sesuatu seperti gunung besar. Wa kadzalika warada fi kathrati wa luqmatin minal khubzit thayyib, dan begitu pun berita-berita yang datang yang beritanya orang yang bersedekah yang cuma sedikit atau lukmah, sesuap minal khubzin, dari roti yang baik yang halal, huwa halal wala yaqbalullah ghairuhu, maka Allah tidak menerima amal-amal yang kecuali didatangkan dengan sesuatu yang ikhlas, sesuatu yang thayyib atau yang baik. Dan beritanya banyak, orang yang bersedekah sesuatu yang kecil seperti apa? Beritanya apa? Seorang pelacur yang beri makan apa? Sedikit, ya, sedikit. Beritanya Imam Ghazali yang memberikan apa? Makan kepada lalat yang tinta, berikan sedekah atau sedikit, tapi dari sesuatu yang halal, sesuatu yang dia ikhlas kepada Allah, karena sayangnya kepada mau apa, mengangkat derajatnya yang lain, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa, orang yang fakir disuruh orang yang kaya itu ngisi. Jika orang yang kaya ngisi, maka terangkatlah derajat si fakir. Jika terangkat derajat si fakir, derajat kamu pun diangkat oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bena Adam, wahai anak Nabi Adam, innaka in yabdula fadla khairu laka wa in tumsika. Wahai anak Nabi Adam, sungguhnya bagi kalian intabdul, apabila kalian menyerahkan al-fadla, sesuatu yang lebih yang kalian miliki, khairun, dari hal yang baik bagi kalian, kamu simpan yang baik itu, lebihannya kamu berikan. Lebihan itu maknanya cukupnya untuk makan keluarga, cukup untuk ini, jangan cukup bagi mobil, cukup bagi rumah, itu kan cukup kalau itu. Cukup buat makan, buat apa, alatnya ibadah, beli sarung, beli sejar rapi, ini ada lebihnya namanya. Mobil semua cukup, cukupnya kapan? Hari ini habis, makan besok hari lagi habis. Wa in tumsika, apabila kalian menyimpan
lebihan itu syarrun laka, maka jelek untuk kalian. Nyimpan lebihan dari apa yang sudah kita butuhkan jelek. Wala yulamu ala kafafin, maka tidaklah menjadi cacat atas kafafin, sesuatu yang kecukupan, wabda'a biman ta'ulu wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Maka sesuatu yang cukup yang diharapkan itu adalah kecukupan. Cukup buat apa? Cukup buat kebutuhan sehari-hari, cukup buat bekalnya ibadah. Ini sesuatu yang baik, dianggapnya cukup. Kata-kata cukup di sini diartikan sebagai alatnya apa yang diwajibkan Allah kita penuhi. Makannya anak, makannya istri, keluarga, alat yang dibutuhkan ibadah untuk anak, untuk dirinya sendiri cukup, maka terpenuhi, maka dikatakan itu cukup. Lebih dari itu maka dianggap lebih. Sampai dikatakan orang yang punya tangan di atas lebih baik dari orang yang punya tangan di bawah. Lebih baik ini bukan yang di bawah jelek, bukan. Yang di bawah juga sama-sama baik. Yang di atas baik, yang di bawah juga baik. Kalau diukur, ya baikan yang di atas. Qultu, maka berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, arada alaihi salatu wassalam, yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah SAW bibadli fadlin, dengan memberikan lebihan kalian, al-fadla min al-mal, yaitu lebihan daripada harta, wabil kafafi qadral hajat, dan yang namanya cukup sebatas hajat minal mal, dari harta kita, wa biman ta'ulu alladhi yajibu alaika nafaqatuhum, dan sesuatu yang ada di dalam apa kewajiban kamu untuk kamu nafkahi bapak, ya, orang tua, dan sudah kewajiban terpenuhi semua, lebih dari apa yang dicukupkan namanya harta yang apa lebih. Yang dimaksud ini yang disunahkan untuk disedekahkan, bukan harta yang kita dapat. Kalau kita dapat ini belum dibagi untuk anak, bagi untuk kewajiban selesai, ada lebihnya. Kalau ini yang disunahkan untuk disedekahkan walaupun sedikit dengan harta yang halal. La yajuzu laka an tudayyi'ahum wa la tunfiqu 'alaihim, dan tidak diperkenankan untuk kalian dan dilarang kepada kalian untuk tidak memperhatikan kepada yang wajib kamu nafkahi, dibelakangkan, ngerjain yang nggak wajib, tapi kepentingan yang wajib dibelakangkan, nafkah untuk anak, istri dibelakangkan. Ini buktinya dilarang. Kerjanya becak sampai seharian, belum pulang nongkrong, ini yang di rumah belum kebagian ini. Pikir dia nih kalau menang tambah banyak pulangnya, pulang kalah. Gimana? Oh berarti pulang dulu dia kasih rumah, sih saya baru bermain gitu. Oh ngarit namanya itu. Lebihnya disunahkan untuk disedekahkan. Kalau saya pakai ini judi, ya namanya lebihnya yang wajib selesai, kamu lakuin yang haram, namanya impas begitu. Terus yang wajib dapat yang haram, namanya impas. Yang paling parah, yang wajib nggak sampai diperhati, dapatnya rezeki malah ngerjain hal-hal yang tidak penting. Wala yunfiqu alaihim wa tasaddaqu ala ghairi wa hum muhtajuna, yang mana mereka itu orang-orang yang membutuhkan.
yang dalam kepemimpinan kita adalah bagian masih keluarga kita. Wal yadul ulya yadul mu'ti, yang disebut yadul ulya, tangan yang di atas adalah tangan yang memberi. Memberi nggak bisa begini. Kalau yang terima begini namanya nyomot, itu bukan terima, begini nyomot. Terima itu mesti ini kalau ngasih. Wadakara khairiyataha, dan kata-kata lebih baik khairiyataha ala yadil akhir, dan dihitung lebih baik kebaikannya adalah atas tangan yang akhir, tangan yang menerima, yang di bawah. Targhiban minhu, dengan adanya rasa senang, ya bukan sebuah sesuatu yang merasa susah. Untuk begini ini kadang berat. Kenapa? Sesuatu yang dianggapnya hina, padahal nggak demikian. Kalau ada orang yang mau begini, ya harus ada yang beginilah. Kalau ada begini bagaimana? Ketika dia mau begini dengan senang menerimanya, maka pahalanya sama dengan pahala yang memberi. Kalau dihitung baiknya di atas lebih baik daripada yang di bawah. Kalau dihitung nilai pahalanya sama yang dengan yang menerima dengan keikhlasan. Sesuatu yang diberikan kebaikan sama, bukan yang menerima jadi hina. Disebutkan targhiban minhu alaihi salatu wassalam fil istighna'i anin nas, yang mana disenangi hal yang demikian oleh Rasulullah SAW di dalam kayanya tidak butuhnya seseorang pada manusia, wa tasawwun, dan anil mas'alatihim wal hajati ilaihi hasbal istita'ati, yang mana apabila seseorang itu menahan dirinya dari meminta kepada orang, ini sesuatu yang lebih baik sebatas hajat-hajat untuk dirinya saja. Meminta ya sebatas apa yang dihajatkan untuk dirinya. Kalau sekarang kan enggak, ada rombongan apa itu yang pengen di sini, cuma di sana. Ini rombongan minta pakai jadwal, hari ini minta di sini, besok minta. Padahal di kampung rumahnya gede, dia keliling. Karena sudah jadi mata pencaharian, KTP juga jelas pekerjaan. Ini hukumnya dilarang. Orang yang sudah punya rezeki masih minta rezeki. Minta rezeki itu atau minta hajat mal, kalau betul-betul membutuhkan sebatas yang dibutuhkan. Wa amma idza massat darurah fali akhiril tawabun kal mu'ti, dan apabila dia kok memintanya betul-betul karena kebutuhannya yang mendesak, maka diberikan pahala seperti pahalanya orang yang memberi. Diminta ini juga dapat pahala ketika betul-betul sudah nggak ada lagi yang bisa dikerjakan. Utang nggak bisa, mau utang aja sulit sana kemari, ini mau kemana? Jika ada saudaranya yang minta, dimintanya ini ketika diberi, maka sesuatu yang dianggap oleh agama Allah memberikan pahala kebaikan bagi orang-orang yang meminta dengan keadaan betul-betul membutuhkan. Maqala alaihi salatu wassalam, man ladzi ya'khudhu an hajatin bi aqalla thawaban min alladzi yu'ti min sa'atin. Siapa orang yang mengambil atau meminta atas kebutuhan bi aqallin, yang mana sesuatu yang sedikit, bi aqallin thawaban,
minalladzi yu'ti min sa'atin. Ada orang yang meminta betul-betul karena hajat, ada orang yang meminta yang bukan karena hajatnya. Artinya dirinya sudah terpenuhi hajatnya, tapi dia masih minta. Bi'aqolin tawaban minalladzi yu'ti min sa'atin. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka walau bisyikkin tamroh, walaupun dengan cuman sebesar biji sebesar satu buah kurma, maka bersedekahlah kalian. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Apabila kalian nggak punya kurma, pakai air. Nggak punya air, pakai apa? Nggak punya semua, pakai kalimat-kalimat yang thayyibah. Sedekah ini bentuknya bukan yang bentuk barang saja, tapi kalimat yang baik ini bagian dari sedekah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasaddaqu yutfi'ul khati'at kama yutfi'ul ma'un nar. Yang namanya sedekah itu adalah menghapus dosa-dosa, sebagaimana air memadamkan api. Orang bersedekah, maka dosa-dosanya dihapuskan, dirinya dijaga, dirinya diberikan kebaikan, sebagaimana adanya air yang ketika disiramkan kepada api. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la taruddu sa'ila walau kana kafiron. Janganlah kalian tolak orang yang meminta walaupun dia orang kafir. Maka faqala rajulun minas sahabah, maka ada sahabat satu bertanya, minas sahabati radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ya wahai Rasul, wa halana an tasaddaqu bi syai'in min amwalina ilal kuffar, apakah kami akan bersedekah dari sesuatu dari harta kami untuk orang-orang kafir? Maka Rasul menjawab, na'am. Rasul menjawab, iya, bersedekahlah kalian dengan harta kalian walaupun kepada orang kafir. Karena Rasul mengatakan orang kafir itu yang masih bagian dari makhluknya Allah. Ini betul-betul memberinya karena butuh sekali. Ini ada orang butuh makan, kafir, maka dikasih. Kafir yang bagaimana? Kafir yang kafirnya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang tidak ngajak perang, kafir yang ngajak damai. Kalau kafir yang ngajak perang bagaimana? Nggak boleh dikasih. Hukumnya sama dengan anjing. Anjing, kalau anjing itu galak, kalau saya kasih makan sehat, gigit saya, ya nggak usah dikasih. Kalau anjingnya Cina, saya kasih makan sehat, yang gigit saya, kasih. Ini batasan bagus sedekah. Orang kafir diperintah dikasih sedekah. Kenapa? Dia masih makhluknya Allah. Kafir yang mana? Kafir yang dhimmi, kafir yang tidak ngajak orang. Demikian dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ila naharat hul malaikat yaumal qiyamah. Siapa orang yang membentak orang yang meminta-minta akan dibentak nanti oleh malaikat di hari kiamat. Ini bukan malaikat yang minta itu nggak perlu dianiaya, nggak perlu jangan sampai hatinya sakit. Kalau mau nolak ya nolak yang halus, jangan sampai dibentak sampai dia sakit hati. Kalau dia sakit hati sampai dia menjadi orang yang dzalimi, ini doanya ijabah. Ini dikatakan kalau ada orang yang meminta orang yang minta-minta akan dibentak oleh para mereka nanti di tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum. Maka bersedekahlah kalian kepada orang-orang yang masih hidup, wa ala amwatikum, itu kepada orang-orang yang telah mati, walau bisyarbati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air. Wa in lam taqdiru ala dzalika fa bi ayatin minal kitabillah. Kalau enggak bisa dengan air ya pakai ayat-ayat dari Al-Qur'an. Kita baca, kita sedekahkan, kita hadiahkan kepada yang mati. Sedekah itu enggak hanya pada yang hidup saja, sampai yang mati pun bisa kita kirimi sedekah. Kalau kamu ngirimi sama yang hidup, namanya ngiriminya voucher, tinggal dikosok sendiri. Kalau itu sama yang mati ngiriminya elektrik, langsung masuk ke sana, nggak usah pakai gosok lagi. Sama-sama bersedekah. Hadisnya Rasul perintahkan kita untuk bersedekah baik pada yang hidup ataupun pada yang mati. Kalau nggak bisa pakai air, ya pakai ayat-ayat Al-Quran, kita baca yang rupanya apa? Takbil, kita hadiahkan pada yang mati. Fa'in lam ta'lamu syai'an minal Quran fad'u lahum bil maghfirati. Kalau kamu nggak bisa baca Quran, bagaimana? Duit nggak punya, air pokai nggak ada, Quran nggak bisa. Bagaimana? Maka kata Rasul, maka mintakanlah ampunan. Nggak bisa juga. Tinggal minta ampun, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya, kakek saya diampuni. Ini mintakanlah ampunan untuk mereka semuanya. Fa inna Allaha wa'adakum al-ijabah. Karena Allah menjanjikan pada kalian adanya sebuah ijabah atau pengkabulan doa. Makanya kita doa itu apa? Kita doa karena Allah perintahkan berdoa. Urusan ijabah itu haknya Allah. Kita nggak berhak nuntut ijabahnya dari Allah. Kapan ya Allah kabulnya nggak dituntut, nggak diwajibkan untuk menuntut. Yang diwajibkan kita diperintah untuk berdoa, ya jalan saja. Kalau nggak bisa pakai ini, ya pakai ini. Sampai yang paling kecil nggak bisa, ya mintain ampunan untuk orang-orang tua kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, maka Allah akan memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya. Maknanya, mintalah kalian kepadaku apapun yang kalian mau, maka akan aku berikan kepada kalian apapun yang aku mau. Ya, Tuhan nggak nurut sama kita. Kita minta-minta, urusan waktunya ngasih, bentuknya ngasih, itu haknya Allah. Bukan hanya kita menagih atau menanti kapan akan diberikannya sesuatu. Maka ada berita sedikit dari Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Dia mengatakan yang namanya sedekah itu ada 5 macam tingkatan. Sedekah ada 5 macam tingkatan. Yang pertama, ada orang sedekah dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Sedekah 1,
rupiah dilipat gandakan jadi 10 rupiah. Yaitu orang yang bersedekah kepada orang yang sehat, seger, minta-minta, pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ada orang sehat masih bisa kerja tapi dia minta, itu tulus, dikasih, kita kasih, maka Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Yang kedua, ada pahala yang dilipat gandakan dari sedekah menjadi 90 lipat kebaikannya. Sedekahnya sekali lalu dikasih pahala 90 kali lipat dari sedekahnya, yaitu sedekahnya orang kepada orang-orang yang buta, sehat tapi buta, maka diberikan pahala yang lebih dari sedekah kepada orang yang sehat dan tidak buta. Jangan milih gitu. Saya buta saja gitu. Ya enggak, ini kasih sama-sama dapat kebaikan, tapi dilipat gandakan lebih baik bagi orang yang atau pada orang yang sedang dapat cobaan atau orang yang sedang dapat kesusahan, ini sakit, kita kasih sedekah, maka dilipat gandakan menjadi 90 kebaikannya. Yang ketiga, ada yang kebaikannya Allah lipat gandakan menjadi 900. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 9. Ada yang 10, ada yang 90, ada yang 900. Yang 900 adalah sedekahnya seseorang yang diberikan kepada familinya sendiri yang fakir. Jadi sekitar kita ada famili, ada saudara kita yang kita dulu, famili kita yang dekat, maka Allah berikan kebaikannya 900 lipat kebaikan. Orang lain yang didului familinya dibelakangin. Kita akan memperintahkan orang yang mendulukan familinya untuk diberikan, yang mereka betul-betul fakir, maka Allah melipat gandakan kebaikan sekalipun jauh gitu. Walaupun jauh. Kenapa tujuannya? Karena di samping memberikan, tujuannya untuk mendekatkan silaturahmi. Ini di antara faedahnya. Kemudian yang keempat, tingkatannya orang yang bersedekah diberikan oleh Allah 100.000 kebaikan. Ada yang 10, 90, 900, ada yang 100.000 kebaikan. Itu sedekah yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Punya gaji, orang tuanya ini dikasih, punya ini orang tua. Ini pahalanya ngasih orang tua ini dilipat gandakan menjadi 100.000 kebaikan dibandingkan bersedekah sama yang lain. Dikasih sama orang, sama ini, sama ini. Sampai tingkatan yang mulia 100.000 kebaikan ketika kita sedekah sama orang tua. Terus yang kelima, tingkat yang kelima diberikan pahala oleh Allah 900.000 kebaikan. Kalau tadi 100.000 diberikan lipatnya lagi sampai 900.000 kebaikan, yaitu sedekahnya kepada orang-orang alim yang mereka fakih, yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Maka mereka bagian dari orang-orang yang ketika diberikan sedekah kepada, ya, kita ngasih sama Ki Asmawi, ketemu nyalamin sama Ki Asmawi, walaupun nggak dalam pengajian, ketemu di jalan, ini Allah berikan kebaikan-kebaikan yang lipat gandanya sampai 900.000 kebaikan. Jadi ada yang sama-sama ngasih, pada kedudukan yang berbeda Allah berikan kebaikan yang berbeda. Mudah-mudahan
Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang-orang mukmin semuanya, merahmati kita semuanya, menjadikan kita menjadi orang-orang yang punya hati suka berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saja insyaallah kita lanjutkan besok pada wasiat-wasiat Habib Abdullah bin Al-Haddad yang lain. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mati susah.